Intel TNI nyamar jadi anggota KKB. Akibatnya 3 pentolan TPNPB, sekolah gratis. Intelijen kami yang berhasil menyusup sebagai anggota KKB melaporkan akan ada pergeseran sejumlah pasukan KKB melalui jurang di mana beberapa hari yang lalu. Satu markas KKB kami sergap. Setelah hari dan jam sudah fix, kami menyusun strategi penghadangan. Untuk keselamatan intelijen dan memudahkan tindakan sang intelijen, saya minta untuk tidak memakai penutup kepala. Ia memang berkepala pelontos atau botak. Mode kepala yang sangat langka ditemukan di Papua, mengingat jalan yang kami tempuh beberapa hari yang lalu sangat krusial dan sulit. Kami memilih jalan lain. Walau tetap harus turun menggunakan tali, jalan ini sedikit kering dan ditumbuhi semak-semak. Hari mulai menunjukkan pukul 7.30 WIT. Kami sudah berada di pinggir jurang. Satu personel tetap berada di atas jurang untuk memantau situasi. Setelah kami tiba di bawah jurang, 2 personel saya perintahkan bergerak ke arah selatan untuk memantau datangnya KKB. Sementara saya dan satu rekan lain akan melakukan penyergapan dari arah depan. Pukul 10.00 WIT, sesuai waktu yang diinformasikan intelijen, kami sudah standby di posisi masing-masing. 10.45 WIT, tamu yang kami tunggu pun datang. 6 orang anggota KKB, termasuk sang intelijen, berjalan ke arah dinding perbukitan. 3 orang diantaranya menenteng senjata laras panjang. Kira-kira 40 meter sebelum tiba di celah-celah sempit jurang, sang intelijen memberi kode isyarat kepada 2 rekan yang bersembunyi di sebelah kiri agar segera melakukan penyergapan. Penyergapan berjalan dengan cepat dan lancar tanpa ada perlawanan. 3 anggota KKB yang tidak bersenjata termasuk sang intelijen melarikan diri ke dalam hutan. 2 anggota KKB yang tidak bersenjata sengaja kami biarkan melarikan diri bersama sang intelijen untuk kelanjutan tugas berikutnya. 16.20 WIT, kami tiba di pos penjagaan. Saya terkejut sang intelijen sudah terlebih dahulu tiba di pos penjagaan. Ternyata penyamarannya terendus KKB. Ia minta untuk segera dievakuasi ke daerah lain. 4 hari kemudian sang intelijen kami evakuasi ke daerah lain dengan pesawat helikopter yang datang untuk dropping logistik. Mengejar drone milik TNI Polri, 2 anggota KKB ini delosor nyungsep ditimpa timah panas. Melansir dari poskupang.com, ada-ada saja tindakan nekat yang dilakukan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di tanah Papua. Baru-baru ini 2 anggota KKB mati-matian mengejar pesawat mata-mata yang dioperasikan prajurit TNI Polri di daerah itu. Sikap nekat itu terungkap dari sebuah video viral yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu terlihat 2 pria tersebut berlari-lari mengikuti arah kemana arah drone terbang. Mungkin karena telah menguasai medan di hutan Papua, kedua pria itu tak mengalami kesulitan mengejar drone tersebut. Meski medan yang dilalui terbilang berat, sepertinya tak ada arti bagi kedua pria nekat tersebut. Lantaran begitu cepatnya langkah kaki mereka saat pesawat mata-mata itu tiba di lapangan tersebut. Kedua pria itu pun tiba. Kendati nafasnya tersenggal-senggal, kecepatan berlari kedua pria itu membuat prajurit TNI Polri geleng-geleng kepala. Awalnya prajurit TNI Polri mengira kalau kedua anggota KKB tersebut hendak menembak drone hijau tersebut. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah mengikuti arah drone untuk menyerang anggota TNI Polri yang mengoperasikan drone tersebut. Namun dugaan itu meleset. Sebab saat drone itu turun di sebuah tempat terbuka, anggota KKB itu bukannya menembak atau menghancurkannya. Kedua oknum itu malah menontonnya, dan saat drone itu hendak diterbangkan lagi, keduanya seakan berlari untuk menjauh. Meski pemandangan itu terasa janggal, tapi hal berikutnya justru tak disangka-sangka oleh TNI Polri. Di balik pepohonan yang lebat itu, tampak beberapa anggota KKB dengan senjata api yang siap tembak. Hal itu terpantau dari balik teropong yang digunakan aparat TNI Polri di tempat yang agak jauh dari lokasi drone berada. Melihat fakta itu, aparat TNI Polri yang tahu gelagat KKB berniat melesakkan amunisi guna menamatkan riwayat kedua oknum tersebut. Tapi niat buruk itu diurungkannya. Rencana itu terpaksa disimpan lantaran kedua oknum itu tak merusak drone yang dikejarnya. Apesnya saat niat itu hendak dibenamkan dalam-dalam, tiba-tiba terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi drone. Tembakan itu ternyata bersumber dari anggota KKB lain.
setelah melihat pantulan cahaya dari senjata api TNI Polri yang terkena sinar matahari. Untungnya tembakan KKB itu tidak mengenai prajurit TNI Polri karena dilakukan secara membabi buta oleh KKB. Tapi sejurus kemudian, TNI Polri melepaskan tembakan balasan secara beruntun ke arah KKB. Tembakan beruntun itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi KKB yang saat itu hendak mengamankan drone. Selain itu untuk membubarkan anggota KKB yang kemungkinan sedang berada di tempat itu untuk maksud-maksud tertentu. Apesnya ketika KKB yang lain telah melarikan diri, dua oknum pengejar drone malah berinisiatif mengambil drone kepunyaan TNI Polri tersebut. Aksi nekat itu rupanya terpantau dari balik teropong prajurit TNI Polri yang sedang siaga pada area yang agak tinggi. Melihat itu, prajurit TNI Polri terpaksa mengambil tindakan tegas terukur. Dengan bidikan yang super tepat, dua anggota KKB itu tiba-tiba ndelosor nyungsep ke bebatuan yang ada di depannya. Kedua personel KKB itu terpaksa dikirim ke alam lain hanya dengan 2 butir peluru yang masing-masing bersarang di bagian kepala. Peristiwa nan miris ini sesungguhnya berawal dari rencana prajurit TNI Polri memantau aktivitas warga di tengah hutan. Lokasi yang dipantau kali ini berdasarkan informasi dari seorang mantan anggota KKB yang kini telah kembali ke pangkuan NKRI. Narasumber itu menuturkan bahwa di sebuah area di Kabupaten Puncak Jaya sering digunakan KKB sebagai tempat untuk berkumpul. Lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan berada di wilayah hutan yang cukup lebat. Lokasi itu jarang dilalui warga, selain karena medannya teramat berat, cuacanya pun agak ekstrim. Tapi dari cerita itu, aparat TNI Polri pun berencana melakukan pemantauan guna memastikan benar tidaknya informasi tersebut. Akhirnya pemantauan pun dilakukan dengan menggunakan fasilitas drone yang dimiliki oleh TNI Polri. Dari pemantauan itu, memang terlihat banyak orang berkumpul di tempat tersebut. Tapi yang berkumpul itu bukan hanya anggota KKB dengan senjata di tangan, tetapi juga ibu-ibu dan anak-anak. Mengingat banyaknya warga sipil di tempat itu, aparat TNI Polri pun mengurungkan niat untuk melakukan penyerangan. Makanya drone yang telah terbang di sekitar lokasi tersebut dialihkan ke tempat lain, terutama ke area yang terlihat asap api membumbung tinggi. Pengalihan drone ke tempat itu sesungguhnya berawal dari informasi bahwa lokasi berasap itu ditempati anggota KKB. Oleh karena itu TNI Polri pun melakukan pengintaian. Benar saja bahwa di tempat itu sedang berkumpul awak KKB, entah untuk apa. Tapi dari tempat inilah drone yang mulanya dioperasikan untuk memata-matai aktivitas KKB tiba-tiba dikejar balik oleh anggota KKB. Pengejaran drone itu tentu mengkhawatirkan TNI Polri, karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rupanya kecemasan itu terbukti. Dari drone itulah akhirnya terjadi kontak senjata, di mana 2 oknum anggota KKB tewas. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.